Halo teman-teman. Pernah menjadi kekuatan dominan di Laut Asia Tenggara dengan kerajaan maritim, tetapi pada abad 16-17, Indonesia diakuisisi oleh perusahaan Hindia Timur Belanda. Dan di bawah kekuasaan kolonial Belanda selama 300 tahun ke depan. Pada awal abad ke-20, nasionalisme Indonesia dengan gerakan-gerakan yang mendukung dan merdeka dari Belanda mulai bangkit. Dengan organisasi seperti Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Komunis Indonesia, PKI. Tetapi baru pada Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Setelah itu, Jepang harus menyerah kepada pasukan sekutu, yang menciptakan kondisi dan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Segera setelah Jepang secara resmi menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemimpin nasionalis, Soekarno dan Muhammad Hatta, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mendeklarasikan kemerdekaan. Akan tetapi, Belanda menolak untuk menyerahkan koloni Indonesia mereka dan berusaha untuk menegakkan kembali kekuasaan mereka. Belanda menuduh Soekarno dan Hatta berkolaborasi dengan Jepang, dan mengecam Republik Indonesia sebagai produk fasis Jepang. Namun, Belanda sudah sangat lemah, karena perang, dan hanya menerima 10 juta dolar pinjaman dari Amerika Serikat, untuk mendanai kembalinya ke Indonesia. Oleh karena itu, Belanda tidak dapat segera memulihkan kekuatan militernya untuk merebut kembali Indonesia. Menghadapi situasi itu, Britania Raya, yang berperan dalam melucuti senjata Jepang di Indonesia, membantu kembalinya Belanda. Ketegangan meningkat ketika pasukan sekutu atas nama melucuti senjata Jepang memasuki Jawa dan Sumatera. Konflik pecah antara kaum Republik Indonesia dengan tentara fasis Inggris, Belanda dan Jepang. Perang untuk melindungi kemerdekaan dengan Indonesia pecah pada bulan Oktober 1945, kurang dari 2 bulan setelah deklarasi kemerdekaan. Fase pertama perang melihat konflik utama antara pasukan fasis Jepang, yang diperintahkan untuk melawan pasukan Republik Indonesia, terutama di daerah perkotaan di Pulau Jawa. Pertempuran terberat terjadi di Pekalongan, Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat. Namun, tidak semua orang Jepang mematuhi perintah Inggris. Ada sekitar 1.000 orang Jepang, membantu pasukan Republik dalam perjuangan, untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan bantuan Inggris, Belanda mendaratkan pasukan di Jakarta dan pusat-pusat utama lainnya. Pertempuran sengit itu mengorbankan pasukan Republik sebanyak 8.000 orang, sampai Januari 1946, ketika mempertahankan Jakarta. Tetapi kota itu tidak dapat dipertahankan. Di Pulau Jawa dan Sumatera, Belanda memiliki keberhasilan militer, di kota-kota besar dan kota-kota kecil. Tapi tidak bisa menaklukkan pedesaan. Kedua belah pihak mengatur gencatan senjata pada bulan November 1946. Kemudian muncul perjanjian Linggadjati, yang dimediasi oleh Inggris. Dengan demikian, Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai pengaruh, dan memegang kekuasaan secara de facto di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, di daerah-daerah yang dikuasai Belanda, negara-negara otonom didirikan oleh Belanda. Yang terbesar di antaranya adalah negara Indonesia Timur. Kemudian, berdasarkan perjanjian, kedua belah pihak akan mendirikan negara Indonesia Serikat, sebuah negara federal semi-otonom. Namun, pada tahun 1947, kedua belah pihak dengan cepat saling menuduh satu sama lain melanggar perjanjian. Karena Republik Indonesia dan Belanda tidak puas dengan perjanjian yang ditengahi Inggris ini. Pada tengah malam tanggal 20 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran, yang diberi nama Operasi Produk. Dengan tujuan menaklukkan Republik Indonesia. Belanda menggambarkan kampanye tersebut sebagai tindakan yang bertujuan memulihkan hukum dan ketertiban. Selama serangan itu, pasukan Belanda mendorong pasukan Republik keluar dari berbagai tempat di Sumatera, Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini termasuk perkebunan yang menguntungkan di Sumatera, fasilitas minyak dan batu bara, dan kendalikan semua pelabuhan laut dalam di Jawa. Namun, reaksi internasional terhadap tindakan Belanda ini negatif. Australia dan India, khususnya aktif mendukung Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang paling penting, baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat sependapat. Gencatan senjata, atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memaksa Belanda untuk membuat perjanjian dengan Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1947. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, merekomendasikan versi baru untuk diratifikasi pada Januari 1948. Perjanjian Renville menggantikan perjanjian Linggadjati yang runtuh. Perjanjian tersebut juga mengharuskan Belanda untuk mengadakan referendum tentang masa depan politik wilayah yang dikuasai Belanda.
Pada waktu itu, Republik Indonesia memenangkan kembali simpati Amerika Serikat. Sementara Belanda berangsur-angsur mulai terlihat sebagai kerajaan yang menua dan tidak berdaya. Namun, ketegangan terus meningkat. Hal ini kemudian menyebabkan Belanda melancarkan serangan militer lebih lanjut pada tanggal 19 Desember 1948 yang disebut Operasi Ayam Gagak. Selama kampanye ini, Belanda merebut kota Yogyakarta, yang menjabat sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, seluruh kota-kota utama pasukan Republik, di Pulau Jawa dan Sumatera, jatuh ke tangan Belanda. Presiden, wakil presiden dan banyak menteri Republik Indonesia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka di lepas pantai Sumatera. Namun, pasukan Republik Indonesia menolak untuk menyerah dan melanjutkan perang gerilya melawan Belanda. Pemerintah Darurat Republik Indonesia didirikan di Sumatera Barat. Sekali lagi, opini publik internasional bereaksi negatif terhadap kampanye militer Belanda. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mengancam, jumlah bantuan kepada Belanda terancam terputus. Bantuan ini dari Marshall Plan. Sangat berarti bagi rekonstruksi Belanda, setelah Perang Dunia II. Dengan total 1 miliar USD Amerika Serikat meminta pemerintah Belanda untuk bergabung dalam negosiasi di bawah resolusi PBB sebelumnya. Konferensi, Meja Bundar Belanda dan Indonesia diadakan di Den Haag, dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, antara Republik Indonesia, Belanda, dan negara-negara yang didirikan oleh Belanda. Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia dalam sebuah federasi baru, yang disebut Negara Indonesia Serikat. Pada saat yang sama, Indonesia yang baru setuju untuk bertanggung jawab atas utang Belanda di Indonesia, yang berjumlah 4,3 miliar gulden Belanda. Lembaga federalis baru Negara Indonesia Serikat ini, akan mencakup Republik Indonesia dan semua wilayah yang sebelumnya milik Hindia Timur, Belanda. Kecuali Guinea Barat. Di mana, wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera dikuasai oleh kekuatan Republik Indonesia dan menjadi satu negara bagian dalam 16 negara bagian federasi. Tetapi negara bagian ini, sudah menyumbang hampir setengah dari seluruh penduduk federasi. Ke-15 negara bagian lainnya adalah negara otonom, milik Belanda, yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1945. Pada tahun 1950, pada ulang tahun kelima Deklarasi Kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno memproklamasikan Indonesia sebagai negara tunggal. Mengarah pada pembubaran negara-negara bagian, pendirian Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun 1960-an, Indonesia mencaplok Guinea Barat. Dan tahun 1970-an, adalah invasi ke Timor Timur. Indonesia bangkit menjadi kekuatan yang kuat di Asia Tenggara. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.